Manusia hidup ke bumi dari bayi itu punya yang namanya siklus kehidupan. Ketika bayi mulai bertumbuh besar, dia mulai masuk playgroup, kira-kira sekitar umur 3 tahun ya. Lalu lulus playgroup mulai masuk TK, sekolah yang isinya mainan tapi harus bayar mahal. TK kecil, TK besar 2 tahun. Lalu setelah lulus dari sana orang mulai masuk SD, pendidikan dasar 6 tahun, kalau tidak tinggal kelas ya. Lalu mulai masuk pendidikan menengah, SMP sampai SMA, ada yang SMK, kurang lebih 6 tahun. Masuklah dalam pendidikan yang lebih tinggi, S1 4 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun. Kalau kita hitung dari orang playgroup sampai katakan S3 ya, pendidikan yang tertinggi, itu 1 tambah 2, 3, 3 tambah 6, 9, 9 tambah 6, 15, 15 tambah 4, 19, tambah 2, 21, tambah 3, 24. 24 tahun manusia belajar, habis itu ngapain? Habis lulus orang itu kerja, saudara. Kerja sampai kapan? Sampai menggapai yang namanya financial freedom atau kebebasan finansial. Tadi pagi Pastor Jimmy berkhotbah tentang biblical entrepreneurship. Bagaimana ada hukum-hukum wirausaha di dalam Alkitab kita. Dan hari ini saya akan bahas lebih dalam ya. Semua orang pengen mencapai kebebasan finansial, betul? Semua orang bermimpi bisa mencapai titik ini. Siapa yang nggak mau pensiun di usia yang muda? Di usia muda sudah mencapai karir yang tertinggi, bisa santai-santai. Financial freedom adalah kondisi di mana keuangan seseorang itu stabil. Dia bisa ngatur kapan aku mau masuk kerja, kapan aku mau tidur siang, kapan aku mau pergi liburan, kapan aku mau cuti. Itu namanya financial freedom. Orang-orang yang mencapai di level ini, saudara, biasanya semua kebutuhan primernya sudah tercukupi. Apa kebutuhan primer? Sandang, pangan, papan. Sudah punya tempat tinggal, walaupun punya orang tua, tapi itu tetap tempat tinggal yang dimiliki, betul? Sudah punya pakaian, bisa beli makan, kebutuhan primer, kebutuhan pokoknya tercukupi. Dan dalam era modern ini punya kendaraan, salah satunya, itu adalah financial freedom. Yang menarik adalah financial freedom tiap orang ini beda-beda. Kenapa? Karena tiap orang punya masing-masing tolak ukur kebahagiaannya. Ada yang nemu uang 100.000 di jalan sudah bahagia. Suatu hari saudara, saya dan adik kami mengantar adik sepupu kami, Finlay, untuk pulang ke Jakarta. Jadi kami ke stasiun. Di stasiun kami nemu uang. Di tengah jalan, 100.000. Lalu kita semua lihat, ada uang gitu ya. Ambil nggak nih gitu kan. Tapi saya bilang sama adik, jangan kita ambil. Itu bukan milikmu. Jangan mengambil apa yang bukan menjadi milikmu. Ya sudah, jalanlah kita pulang saudara. Dan apa yang terjadi ketika kita pulang, kita mengamati orang-orang yang lewat di jalan yang sama. Ada yang mulai ngintip-ngintip, tapi lewat. Ada yang berhenti lama, lihat kanan kiri. Nah, pada waktu itu adik saya ngambil HP, kita rekam dari jauh. Anda tahu orang sudah mau begini loh, sudah mau diambil, karena lihat kameranya adik saya, langsung pura-pura jalan lagi saudara. Artinya apa? Orang lebih takut sama kamera daripada takut sama Tuhan. Halo? Tiap orang punya caranya sendiri untuk mencapai financial freedom. Ada orang yang ngomong, aku baru mau menikah umur 25 tahun gitu ya. Kenapa? Karena umur 25 tahun itu sudah usia matang. Tapi ketika mencapai umur 25 tahun, mundur financial freedom-nya. Belum siap nikah, belum punya rumah, belum punya tempat tinggal. Lalu kerja diberkati Tuhan, tiba-tiba punya rumah.
Kenapa kok belum menikah? Nantilah kalau nikah gajinya sudah di atas 20 juta, biar cukup gitu ya. Nanti ketika umur udah lewat 25, udah punya rumah, gajinya sudah di atas 20 juta, mundur lagi financial freedom-nya. Dia berkata, belum punya kendaraan. Nanti sudah punya kendaraan 1, belum punya 2, gitu ya. Setiap orang secara natural itu punya garis financial freedom yang terus bergeser, saudara. Kenapa? Karena pada dasarnya sifat manusia itu tidak pernah merasa cukup dengan apa yang dimiliki. Dari tidak punya apa-apa, tiba-tiba punya. Bahagia, senang, puji Tuhan. Tapi ketika punya, lihat teman-teman yang punya, pengen punya apa? Lebih banyak. Ketika sudah pergaulannya ke teman-teman yang punya banyak, naik lagi pengen apa? Pengen punya lebih banyak lagi, dan lebih banyak lagi, dan pengen jadi yang punya paling banyak. Ini sifat dasar manusia. Sekarang kita buka Alkitab, Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 15. Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 15. Kita akan baca bergantian, saya akan baca ayat 13 dan ganjil, Bapak Ibu Saudara baca ayat 14 yang genap ya. Sebentar, saya salah buka. Lukas pasal 12, ayat 13 sampai 15 ya. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku. 14 Bapak Ibu, 2, 3. Ayat 15 saya. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Yesus mengingatkan kita, saudara, hati-hati dengan yang namanya ketamakan. Waspadalah terhadap dosa yang satu ini, yang namanya keserakahan. Bapak-bapak gereja sepakat bahwa ada tujuh dosa paling mematikan di dunia ini. Namanya 7 deadly sins. Dan salah satunya itu adalah dosa keserakahan. Dosa ini berbahaya sekali. Karena ini seperti lumpur hisap. Orang sekali serakah, dia nggak bisa keluar dari keserakahannya, nyedot lebih dalam, nyedot lebih dalam. Artinya apa? Orang yang serakah akan tambah serakah, dan dia akan jatuh, dan lebih jatuh lagi. Seperti lumpur hisap, berbahaya. Suatu hari saudara, saya pernah tertipu karena sifat serakah saya ditawari oleh teman saya untuk mainan robot trading. Mainan ini simple, kita setor uang waktu itu minimal $100, dia forex ya, transaksi jual beli mata uang asing. Kita setor $100, lalu nanti robotnya itu dia bisa menghasilkan uang sekitar $3 setiap jam. Jadi jam 1 saya dapat $3, jam 2 dapat $3 lagi, jam 3 dapat $3 lagi, terus seperti itu. Dan semakin banyak uang yang saya masukkan, itu maka saya dapat lebih banyak lagi. $100 saya dapat $3. Kalau saya kasih $1.000 saya dapat $30. Ngeri enggak tuh? Tapi ada kalanya robot ini tiba-tiba dia bisa merugi. Kehilangan uang $10. Tapi masih untung. Wah, saya semangat, saya tonton aja itu. Saya tonton layar itu, lalu dia naik sendiri, naik, turun, naik, turun. Apa yang terjadi saudara? Dalam hitungan bulan perusahaannya bangkrut. Perusahaan pusatnya di Singapura bangkrut, sehingga semua uang nasabah satu Indonesia yang ikut-ikutan robot itu hilang. Ngeri enggak tuh? Tapi Tuhan baik saudara. Bulan Desember tahun 2023,
Desember 2023, ketika saya mulai sadar bahwa ini enggak benar, tiba-tiba Roh Kudus bicara dalam hati saya, tarik uangmu. Padahal pada bulan Desember itu belum ada berita apa-apa. Jadi semua masih baik-baik saja, lancar-lancar saja. Tarik uangmu, saya ingat sekali. Lalu apa yang terjadi, apa yang saya lakukan, saya langsung tarik semua uang saya dari sana. Pada waktu saya menarik itu, posisi saya rugi, saudara. Rugi. Sekian dolar. Tapi ketika Roh Kudus bicara seperti itu, saya nurut. Dan ketika perusahaan itu bangkrut, itu terjadi bulan Januari. 1 bulan setelahnya. Wah, heboh. Semua orang minta ganti rugi. Minta ganti rugi ke siapa? Orang ini perusahaan gak jelas. Perusahaan yang tidak berbadan hukum di Indonesia. Mau marah ke siapa? Mau menyalahkan siapa? Salahkanlah diri sendiri karena Anda serakah. Itu kan Anda pengen uang cepat toh? Anda tidur dapat duit. Semua orang juga pengen, saudara. Tapi itu adalah sifat serakah yang harus kita hilangkan. Saya sudah bertobat, saya minta ampun sama Tuhan. Tuhan, aku rugi, tapi aku percaya ini uang belajar. Tuhan menyadarkan aku, dan aku tidak akan mengulangi lagi Tuhan. Ya akhirnya Tuhan ganti, Tuhan baik, saudara. Ada teman saya main cryptocurrency. Wah, ini seru sekali akhir-akhir ini. Orang yang beli kripto awal-awal, sekarang ini dia kaya sekali, luar biasa. Nah karena dia kaya sekali, dia mulai menunjukkan hartanya ke orang-orang dan berkata, ayo main kripto. Lihat nih aku udah tambah kaya, ayo main kripto. Ketika orang-orang mulai masukkan uangnya ke kripto, teman saya rugi 500 juta, saudara. Gila, nyari uangnya susah, hilang gara-gara sifat serakah. Saya sempat berdiskusi dengan Pastor Jimmy. Pastor Jimmy ini kan ahlinya biblical entrepreneurship ya. Beliau cerita tentang pengalaman-pengalaman hidupnya, bagaimana teman-temannya yang sukses, sudah punya usaha, sudah besar, keuntungannya sudah banyak, tapi kepingin mencoba bisnis yang lain, jatuh ambles. Nanti kapan-kapan Pastor Jimmy cerita detailnya. Tapi ini sungguh-sungguh terjadi, saudara. Karena orang apa? Tergiur lihat, untungnya orang ini kok gede banget ya. Bisa dapat Pajero untungnya. Aku juga mau. Aku juga bisa. Tapi Anda sadar enggak? Ketika Anda berpikir seperti itu dalam hati, Anda sedang melanggar salah satu perintah hukum Taurat. 10 perintah Allah. Apa itu? Jangan mengingini milik sesamamu. Ketika Anda mulai pengen, itu sudah serakah. Dan itu kalau dibuahi dengan aksi, habis, saudara. Kok enak ya, aku ya gelem gitu ya. Itu sifat natur manusia yang harus kita lawan. Tadi pagi Pastor Jimmy cerita, ada temannya yang menaruh seluruh uangnya di koperasi. Kenapa ditaruh koperasi? Karena keuntungannya tinggi. Bunganya dapatnya tinggi, lebih banyak daripada bank-bank umum. Tapi apa yang terjadi? Koperasinya hilang sudah, seuang-uangnya hilang semua. Mau lapor polisi, uang siapa? Uangnya sudah hilang, ya kan? Mau menyalahkan siapa? Mau pegawai koperasi kalau kabur gimana? Mau Anda kejar sampai kutub utara? Enggak kan? Maka saya ingatkan Anda, sebelum Anda menyesal, Anda harus buang sifat serakah ini. Kenapa? Kenapa uang bisa hilang? Karena orang termakan iklan. Iklan itu kan pasti yang keren-keren ya. Yang keren, yang menarik mata, yang menarik hati. Kita jadi kepengen gitu ya. Tapi saudara, hanya Tuhan yang tahu sampai ke dalam hati setiap orang. Maka kalau Anda tidak betul-betul pegangan sama Tuhan, Anda bisa ketipu loh sana sini. Senjata marketing itu apa? Godaan. Dan di dalam godaan itu seperti lumpia, kulitnya, dalamnya ada isinya kan. Kalau luarnya godaan, dalamnya apa? Jebakan. Saya diberkati sekali itu tadi pagi. Karena itu cara marketing mancing. Saya pernah kerja sebagai marketing, saudara. Saya bukan merendahkan profesi marketing,
Tapi waktu itu saya bekerja sebagai marketing yang jujur, yang tidak tipu sana tipu sini. Marketing tahu cara mancing orang. Karena marketing tahu sifat dasar manusia adalah serakah. Nah, ngomong-ngomong soal keamanan ya. Sekarang ini kan bank-bank ini kan kita sering mendengar kasus tentang penipuan. Maka saya mau beritahu Anda tips-tips menjaga keamanan duit Anda. Yang pertama, Anda harus pilih bank yang dijamin oleh LPS. Ya. LPS itu apa? Lembaga Penjamin Simpanan. Jadi kalau bunga yang Anda terima dari bank, itu lebih tinggi dari nominal yang telah ditetapkan oleh LPS, maka uang Anda tidak dapat asuransi. Kalau misalnya banknya bangkrut, kayak koperasinya kabur tadi, uang Anda hilang. Gitu. Jadi hati-hati, jangan tergiur dengan yang menguntungkan. Lalu simpanan Anda harus di bawah 2 miliar gitu ya. Hacker-hacker ini tambah lama tambah pinter saudara. Hacker-hacker itu ya dari nyebar apa? Undangan nikah. Dari mengirim resi pengiriman. Saya pernah kejebak saudara. Saya pesan paket dari sebuah platform, tidak perlu disebut namanya ya, karena saya nggak dibayar. Yang warnanya oren-oren, nah itulah. Lalu karena saya beli barang di situ online, tiba-tiba saya dapat SMS. Paket Anda sedang diantar, silahkan kirim nomor kartu kredit Anda, masukkan ke web karena barang Anda gagal terkirim. Jadi harus ekstra bayar untuk pengiriman ulang. Saya waktu itu percaya. Kenapa? Karena memang saya lagi pesan barang penting. Saya masukkan saudara. Setelah itu apa yang terjadi? Kartu kredit saya kena hack. Langsung saya buru-buru telepon bank. Blokir gitu ya. Puji Tuhan, Tuhan masih sayang sama saya. Semua aman, duit saya aman-aman saja. Dan duit bank pun tidak gagal keblokir ya. Hacker ini tambah pinter. Dia punya 1000 cara untuk menipu Anda. Kenapa? Karena cari uang makin susah. Cari uang makin berat. Keadaan ekonomi setelah COVID belum membaik, saudara. Lapangan pekerjaan tambah sedikit. Sekarang robot di mana-mana, komputer di mana-mana. Cari uang tambah susah, orang yang ada di otaknya bukan cari uang, bukan update dengan zaman, tapi aku tak mencuri aja. Aku ngambil aja dari orang lain yang duitnya banyak. Itu. Karena pencuri itu serakah. Maka tips buat jemaat ya, jangan sembarangan klik link apapun. Baik dari orang yang dikenal maupun orang yang tidak dikenal. Kalau bentuknya gambar, JPG aman. Tapi kalau sudah link, mulai link online shopping, aplikasi pesan ini, travel ini, itu jangan saudara, bahaya sekali. Apalagi kalau OTP sudah masuk ke SMS Anda, wah hati-hati sekali tuh, hati-hati sekali. Banyak sekali orang yang saya kenal yang sudah ketipu. Anda kalau buka aplikasi bank, jangan membukanya dengan wifi publik. Misalnya Anda pergi ke mall, dapat free wifi, ya kan? Anda transfer orang dari situ, bahaya saudara. Bahaya, datamu bisa dicuri. Maka apa yang saya lakukan? Saya mulai menyusun strategi. Ada sebuah bank yang kebiru-biruan gitu ya. Dia itu banknya bisa mengatur limit jadi 0. Jadi ketika saya tidak melakukan transaksi apapun, itu saya 0,00000-kan semua. Kenapa? Supaya aman. Amit-amit misalnya saya kepencet link, semuanya aman. Kenapa? Karena semua limit saya nolkan, semua transaksi saya matikan. Kok malah saya jadi pegawai bank gini ya? Memberikan nasihat-nasihat ke jemaat. Enggak apa-apa. Itu pendeta harus melindungi jemaatnya. Ayat 16. Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan katanya, ada seorang kaya tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. 17, ia bertanya dalam hatinya, apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku. 18, lalu katanya, inilah yang akan aku perbuat,
Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. 19. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Ayat 19 yang barusan kita baca ini adalah mimpi orang ya. Financial freedom, bebas finansial. Semua kebutuhannya cukup, jadi dia bisa leyeh-leyeh, bisa santai-santai, bertahun-tahun makan, minum, dan bersenang-senang. Tapi apa yang Tuhan mau, saudara? Ayat 20. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam itu juga jiwamu akan diambil daripadamu dan apa yang telah kau sediakan untuk siapakah itu nanti? 21 terakhir. Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah. Rupanya Tuhan mengajar, saudara, kalau manusia pengennya mencapai financial freedom sebelum meninggal, seperti orang tadi ya, minta jatah. Dia konsultasi sama Yesus, aku minta jatah, minta warisan dari saudaraku. Anda tahu, di Indonesia ini ekonominya termasuk lambat. Kenapa? Karena orang-orang yang mau berinvestasi di sini dipalaki preman, saudara. Premannya bukan sekedar preman jalanan, preman-preman berdasi yang rapi, yang duduk di kantor, yang tanda tangannya berkuasa, itu jatah sini, jatah sana, jatah kelompok masyarakat ini, itu gitu ya. Serakah ini orang-orang ini. Tapi apa yang Yesus ajar, saudara? Rupanya Yesus mengajar bahwa goal atau tujuan akhir manusia bukan mencapai financial freedom. Tujuan akhir manusia adalah punya jiwa yang kaya di hadapan Tuhan. Apa itu jiwa yang kaya di hadapan Tuhan? Apa itu? Jiwa yang kaya adalah memberi. Perumpamaan ini menceritakan tentang orang yang mengejar harta kaya raya. Tapi Tuhan berkata, jiwanya akan diambil. Rohnya akan diambil, mau apa? Siapa yang menikmati? Anda tahu di Mesir, di zaman kerajaan Mesir kuno, itu Firaun raja-raja Mesir yang meninggal, itu harta-hartanya dimasukkan ke peti-peti itu, saudara. Emas-emas mereka, gelas, piring, semua perhiasan mereka dimasukkan. Apa yang terjadi hari ini? Piramid 3 yang besar di Mesir itu kosong. Kenapa? Dicuri orang yang masih hidup. Coba, seserakah itukah mereka sampai mereka mau bawa pulang semua harta benda mereka? Yesus mau kita agar kita menjadi orang yang kaya di hadapan Allah, yaitu yang tidak mengumpulkan harta bagi diri kita sendiri. Dan Yesus adalah teladan terbaik, saudara, orang yang murah hati. Kenapa? Karena kasih Yesus itu kasih agape, kasih yang memberi tanpa syarat, tanpa minta imbalan, tanpa berharap memperoleh keuntungan, tanpa berharap tujuannya tercapai. Kasih agape. Saya sedih ketika mendengar kisah banyak orang yang menghalalkan segala cara ya, pergi ke dukun untuk mendapatkan uang instan. Banyak, saudara, orang yang ngaku bisa menggandakan uang. Dan akhirnya apa? Kita tahu endingnya penipu. Mereka tidak bisa menggandakan uang. Yesus bisa menggandakan uang. Anda tahu suatu hari Petrus ditagih bea bait suci. Lalu Yesus berkata kepada Petrus, pergilah ke danau, carilah ikan, dan di mulut ikan itu nanti ada duitnya. Dan Petrus melakukan tepat seperti yang Yesus katakan, saudara. Dan di mulut ikan itu hanya ada 2 koin. 1 untuk membayar bea Petrus dan 1 untuk membayar bea Yesus. Yesus bisa menggandakan uang, tetapi kenapa yang Yesus gandakan roti dan ikan? Kenapa Yesus tidak menggandakan uang untuk beli makan? Karena Tuhan bekerja beda dengan cara kita bekerja, saudara. Buat
Buat kita mungkin uang segalanya. Tapi buat Tuhan, asal keperluanmu tercukupi, itu cukup. Ingat isi doa Bapa kami ya. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Orang-orang serakah pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir. Mereka ngambil mana kan? Ngambil mana disimpan buat 2 hari, busuk saudara. Artinya apa? Tuhan tidak main-main sama yang namanya keserakahan ini. 1 ayat terakhir, Ibrani pasal 13 ayat 5. Ibrani pasal 13 ayat 5, saya mau kita semua membaca dengan suara yang keras. Ya, sudah ketemu, katakan amin. Oke, kita baca sama-sama ya. 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Maka kesimpulan kita hari ini saudara, pemain musik maju ke depan. Ada 3 tips untuk mencapai financial freedom menurut Alkitab. Tips yang pertama, bekerjalah dengan rasa syukur. Amin. Orang yang bekerja dengan rasa syukur, tahu kapan harus kerja, tahu kapan harus istirahat. Ada orang-orang dari Tiongkok itu yang Tuhannya duit saudara. Kerja 24 jam sehari kayak robot. Sabtu, Minggu masuk, nggak ke gereja kenapa? Kerja. Kalau dia sakit, apa ya dia bisa menikmati berkat Tuhan? Tidak bisa. Tapi orang yang bekerja dengan rasa syukur, dia tahu kapan aku berdoa, kapan aku bekerja. Kapan aku membeli kepentinganku sendiri, keinginanku sendiri, aku tahu kapan aku memberi untuk pekerjaan Tuhan. Aku tahu kapan aku memberi untuk orang lain. Orang yang punya Tuhan, cara pandangnya beda saudara. Mulai malam ini saya minta semua jemaat sebelum tidur doa mengucap syukur sama Tuhan. Tuhan mengucap syukur buat tubuh yang sehat. Mengucap syukur masih punya pekerjaan. Masih bisa ke gereja, mengucap syukur saudara, mengucap syukur. Itu tanda bahwa Anda tidak serakah karena Anda mengucap syukur. Poin yang kedua, pengeluaran kita harus lebih kecil daripada pendapatan kita. Pengeluaran harus lebih kecil, minusnya harus kecil, plusnya yang banyak. Gitu ya. Dan yang ketiga, jiwa yang kaya itu memberi, saudara. Saya kenal satu orang, bukan jemaat gereja kita, hidupnya sederhana. Tapi dia itu selalu dapat visi dari Tuhan untuk nolong orang lain. Hidupnya itu selalu nolong orang lain. Dia tahu ada gereja dibangun, dia sumbang. Enggak banyak. Dia tahu ada hamba Tuhan butuh mobil, dia kirim. Dia tahu ada orang mau sekolah enggak bisa, dia tolong. Dia tahu ada orang mau melahirkan, enggak bisa keluar dari rumah sakit karena enggak bisa bayar, dia bayar. Dia tahu ada orang ya ketabrak, yang nabrak lari, dia bawa ke rumah sakit, dia obati orang itu. Saya beritahu Anda, orang yang sederhana ini, duitnya unlimited saudara. Karena dia sering nolong orang itu yang membuat dia mengalami mujizat seperti Elisa, yaitu minyak semakin dituang, itu gak habis-habis. Semakin dituang, semakin dibagi, bahkan dia sampai mana, bejana lagi mana, habis bejananya. Itu miracle saudara. Itu yang Yesus minta dari Lukas tadi kita baca. Dan dia selalu ngomong seperti ini. Dia ngomong sama Abuna, di situ ada saya. Abuna, saya itu bukan orang kaya. Tapi saya punya jiwa yang kaya. Dan jiwa yang kaya adalah memberi. Nolong orang lain. Saya saksi mata saudara. Duitnya gak habis-habis. Tuhan punya cara begitu hebat memberkati orang ini. Kenapa? Karena dia tidak serakah. Dia tolong orang lain yang memang butuh.
Malam ini saudara, ambil komitmen sama Tuhan. Doa, Tuhan siapa orang yang harus aku tolong? Jangan nunggu mundur lagi.